suaminya. Perkenalkan, saya Sebuci Aseningsi sebagai tetangga dari Ibu Rin. Perkenalkan, saya Rin Setiawati sebagai ibu dari ATP. Jadi video ini menjelaskan tentang sosial budaya yang ada di masyarakat yang dimana bayi masih menggunakan gurita. Ini menurut kesehatan. Let's see. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Diden silakan duduk. Asik. Ada apa Bu Diden? Ini mau data anak, nantinya kan ada kelahiran. Iya Bu. Anaknya cowok atau cewek? Anak saya cowok Bu. Kelahiran kapan? Ini yang pertama Bu. Ada keluhan nggak Bu? Ya ada Bu. Cuma saya itu bingung Bu. Kan ini anak saya kan dikasih berita gitu loh. Ini tuh saran dari orang tua saya dan tetangga saya juga kalau punya anak itu dikasih berita kayak gini Bu. Nah itu bahaya buat artinya apa emang baik atau nantinya ada malah buat artinya itu membahayakan gitu loh Bu. Saya itu khawatir. Bagaimana nih menurut Bu Diden? Sebelumnya ibunya tahu nggak fungsi dari gurita itu sendiri seperti apa? Katanya kalau orang tua saya itu katanya ya itu tuh hangat terus ya katanya itu tidak bisa tidur Bu, bisa kecil itu benar kan? Jadi gini Bu, penggunaan gurita itu dalam kesehatan sudah sangat diminimalisir sama kesehatan. Kalau pakai gurita itu bisa membuat bayinya sesak, nafasnya nggak bisa tumbuh secara baik. Jadi bayinya kalau di gurita sering rewel karena dia sesak itu, terus kalau kekencangan itu bisa bikin bayinya muntah. Tapi anak saya dulu pas kecil juga pakai gurita karena itu kan manfaatnya buat mengejarkan perutnya si bayi sama biar anak. Jadi gini Bu, tadi kan sudah tak jelaskan penggunaan gurita itu di dalam kesehatan sudah diminimalisir karena buat bayinya itu enggak baik. Ya emang bayi kalau masih kecil kan perutnya buncit karena kulitnya masih tipis kan Bu. Nah karena perut bayi buncit itu ya jangan dipakai gurita, biarkan saja nanti juga bisa mengajar dengan sendirinya. Terus biar hangat katanya itu, kalau biar hangat pakai minyak telur juga bisa Bu, nggak harus pakai gurita. Kalau pakai gurita kepanjangan takutnya bayinya malah kenapa-kenapa. Bu, kalau anak saya itu kan sering gumam, itu termasuk efek dari gurita? Iya, karena dia kan minum asli. Itu kalau kekenyangan terus kayak ibunya misalkan, ibunya makan banyak, terus celananya kencang sekali, pasti ada reaksi ingin muntah. Nah seperti itu bayi juga kalau digurita dia harus minum asi kenyang sekali, pasti dia akan memuntahkan asinya karena perutnya ketahan. Kalau misalnya pengen tetap dipakai gurita itu gimana Bu? Kalau pakai gurita boleh Bu, tapi jangan ditekan. Kalau bisa dilonggarin. Nah terus kalau pakai gurita itu jangan lama-lama, itu 1 jam 2 jam habis itu dicopot. Saran saya Bu, kalau pengen buat anaknya biar hangat, biar nggak masuk angin, dipeluk Bu. Dipeluk juga memberikan efek hangat untuk bayinya. Bisa dipeluk sama ibunya, bisa dipeluk sama suaminya. Biar juga ada chemistry antara ibu dan anak, ayah dengan anaknya juga. Tidak hanya hangat saja, tapi juga ada dekatan batin. Gitu. Iya Bu, kalau gitu besok-besok nanti nak pengen tak pakai gurita nanti tak kendoni Bu. Yes. Jadi ini penggunaan gurita kenapa dikurangi itu tadi ya biaya berbayinya juga, terus kurang efektif karena sebenarnya masih ada cara lain. Kalau dipeluk kan bayinya lebih hangat gitu. Iya Bu. Terus kalau dikasih minyak telur juga bayi juga akan merasa hangat. Kalau fungsi gurita kalau habis mandi kan dia lebih hangat. Nah itu boleh dipakai tapi jangan lama-lama. Sudah Bu, terima kasih Bu Diden. Sudah ya Bu untuk keluhannya.